Realita penderitaan bukanlah hal yang baru lagi dalam kehidupan manusia di bumi ini. Dari zaman dahulu sampai sekarang, dari generasi ke generasi, manusia selalu berhadapan dengan penderitaan. Jika kita boleh memilih, pasti banyak di antara kita yang memilih hidup bebas dari penderitaan. Kita tidak ingin hidup dalam bahaya, tak ingin hidup dalam masalah, tak ingin hidup yang diliputi kesedihan. Tapi apakah kita dapat pastikan hidup kita berjalan sesuai dengan ekspektasi kita? Salah satu penderitaan yang hampir seluruh dunia rasakan saat ini adalah wabah penyakit COVID-19. Perbincangan mengenai wabah pandemi COVID-19 seakan tiada henti-hentinya kita dengarkan. Di tengah keadaan yang memilukan seperti ini, banyak orang yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kita diingatkan kembali, saat kita sedang berada dalam kesulitan, jangan menghindar atau berlari ke jalan lain. Mazmur 54 ayat 4 mengatakan, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Berlarilah kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Dialah yang sanggup menolongmu. Tuhan Yesus akan memberikanmu penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memberikanmu kekuatan dan untuk menghiburmu. Tuhan tak pernah janji bahwa kita tidak akan melewati masa-masa sulit, tetapi Tuhan janji menyertai dan menolong kita. Janganlah jadikan penderitaanmu sebagai alasan untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan juga pernah mengalami penderitaan ketika Dia berada di dunia ini. Sebab itu dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 18, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dia datang ke dunia dan hidup bersama dengan manusia selama 33 tahun. Dia merasakan penderitaan layaknya yang dirasakan manusia, sehingga Dia memahami pergumulan yang kita hadapi dan sanggup memberikan penguatan yang kita butuhkan. Penderitaan akibat COVID-19 memang tak ada hentinya. Untuk itu, agar kita kuat menghadapi penderitaan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kamu tidak sendiri mengalami penderitaan. Semua orang pasti akan mengalami penderitaan. Tak ada seorang pun yang bisa lolos dari penderitaan. Penderitaan adalah realita kehidupan. Seringkali kita merasa seolah-olah hanya kita sendiri yang mengalami penderitaan. Ayub 7 ayat 1 pun mengatakan bahwa manusia harus bergumul di bumi. Untuk itu tetaplah semangat dan jangan putus asa saat menghadapi apapun yang telah Tuhan izinkan untuk kita alami. Yang kedua adalah Tuhan selalu beserta kita. Allah hadir untuk kita. Kita tak sendirian. Tuhan sedang bersama dengan kita. Tuhan mengerti dan peduli. Ia tahu kepedihan yang kita alami. Tuhan tahu kita butuh pertolongan. Tuhan ingin kita menjadi manusia-manusia kuat yang tak menyerah dan putus asa. Percayalah dan mintalah kekuatan kepadanya. Berdoalah, ceritakanlah masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menginginkan 10, percaya Tuhan akan kasih 1000, melebihi apa yang kita harapkan. Untuk itu jangan pernah padam semangat untuk tetap berpegang teguh padanya, dan Dia akan memampukan kita untuk menghadapi segala situasi. Yang ketiga adalah ada sukacita di balik penderitaan. Apabila kita tetap setia kepadanya dalam penderitaan, ingatlah, sukacita menantikan kita. Sukacita itu adalah upah yang telah disediakan Tuhan. Ketahuilah penderitaan tak selamanya. Ini hanyalah sementara. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan membebaskanmu dari penderitaan dan menerima upah dari Tuhan ketika kita bertahan sampai akhirnya. Untuk itu, penderitaan apapun yang kita alami saat ini, ingatlah bahwa kita bukanlah satu-satunya manusia yang menderita. Kemudian sadarilah bahwa Tuhan selalu beserta kita dan siap untuk menolong kita asalkan kita mencari dan meminta kepadanya. Ketika kita tetap setia kepadanya dalam penderitaan, kita akan mendapatkan sukacita yang besar daripadanya. Kiranya kita dimampukan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.